Lanjut ke topik yang lain, sudah lah ya, itu sudah selesai. Topik utama yang pengen kita bahas di sini, ini kita bawa snack dari rumah ya. Topik utama yang pengen kita bahas di sini adalah tentang ini aja bagus. Tersam pakai kacamata. Aja enggak. Udah lanjut. Hop. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pagi, untuk kita semua. Oh masih pagi. Jam 9. Selamat Hari Natal untuk yang merayakan. Selamat Hari Natal tuh lagi rame ya kalau tanggal 25 Desember. Apakah Muslim boleh mengucapkan atau tidak? Ya itu dulu. Oh gitu, ya udah. Menurutmu gimana? Boleh aja sih ngucapin ke yang beda keyakinan, kita menghormati niatnya begitu. Kita aja kan kalau diucapin sama orang yang berbeda keyakinan kan senang ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri kan. Begitupun sebaliknya kita mengucapkan ke orang lain selamat Hari Natal kan yang beda keyakinan. Babang lihatnya tuh kesini babang. Iya juga pasti senang. Iya kan? Iya. Bukan berarti ketika kita mengucapkan kita pindah keyakinan. Enggak, atau kita menjadi kafir. Kembali ke laptop. Topik utama yang kita bahas di video kali ini, kita pengen sharing tentang kehidupan pribadi kita ya. Dalam apa bang? Menunggu Dede. Iya, dalam menunggu Dede. Jadi alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur, banyak bersyukur banget. Kita itu akan punya momongan. Kita tuh nikahnya Oktober tahun 2020 kemarin. Proses untuk nunggu Dede ini bukan waktu yang singkat ya, cukup lama. Dalam rentang waktu berapa bulan bang? Dari Oktober kita nikah sampai 2021 bulan. Iya. Jadi di pernikahan yang 9 bulan, akunya tuh baru dikasih. Itu sudah khawatir banget. Sudah kayak orang paranoid. Ya gimana ya? Takut gimana gitu. Padahal kalau saya secara pribadi itu slow saja. Jadi sebenarnya Anda slow tuh siap atau nggak siap? Ya kalau memang kata Allah siap ya pasti dikasih gitu kan. Gitu. Kalau memang belum waktunya, masa kita mau maksa sekalipun ya tetap aja gitu. Ya namanya perempuan di luar sana ya, yang sama-sama perempuan juga pasti merasakan lah ya. Namanya menunggu, apalagi kita perempuan yang tahu keadaan kita sendiri, hormonnya bagaimana. Sebenarnya lebih ke alasan kesehatan sih ya. Iya, aku takutnya begitu kan. Soalnya kalau nggak tahu sih, pas ketika nikah kita ini kan ya, pas kemarin kita nikah tuh serempak kan, beberapa temen-temen tuh juga udah pada nikah, dan rentang waktu jarak pernikahan sama kita tuh nggak jauh-jauh banget bang, deket banget gitu kan. Tapi dengan sekonyong-konyong, dengan begitu singkatnya waktu dapat 1 bulan pernikahan, 2 bulan, 3 bulan, itu udah dapet, udah positif, udah garis 2 kayak gitu. Nah aku tuh awalnya aku juga nggak galau, nggak mikirin itu. Pertama juga aku ngerasa aku belum siap ya, ngelihat dirikunya masih labil, tahu sendiri lah ya, masih suka nangis, masih ya belum siap lah. Awal-awal 1 bulan pernikahan, 2 bulan, 3 bulan, jalan ke 4 bulan itu mulai galau. Ternyata mulai kepikiran itu, iya ya, sekarang ini udah pernikahan datang 4 bulan kok belum masih aja haid kayak gitu. Terus nggak terasa 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan pernikahan udah mulai ya omongan-omongan itu datang, ya Allah. Gimana, udah isi belum gitu ya? Iya, sedih tahu kok buat kalian. Udah isi belum? Buat kalian yang
punya teman family yang sudah menikah tapi masih menunggu, tolong ya nggak usah ditanyain udah isi belum, kok belum punya anak, emang nggak pengen punya anak, jangan nanya. Bahkan ada yang gitu. Nanya kayak, oh sengaja nunda ya, atau oh ya pakai KB ya gitu. Ya kalau pakai KB sih ini kemarin tuh ada yang ngejelek banget ya pertanyaannya ke aku tuh. Nah, nanyanya kayak gini, Mbak, kok sudah sekian bulan belum hamil, sampean nggak pengen punya anak ya, sampean nggak pengen punya anak ya. Dalam hati tuh, ya Allah siapa sih yang nggak pengen punya anak, maksudnya ini nih mulut tuh dijaga ya Allah. Bertanya hal-hal yang sensitif tuh kayaknya nggak perlu deh, bukan urusan kita ya. Kayaknya begitu, itu sensitif loh untuk ditanyakan, dan sepertinya nggak perlu kita bertanya kecuali orang yang bersangkutan cerita ke kitanya atau sharing, bolehlah kita saring bertanya untuk merespon itu. Tapi kalau nggak dibutuhkan pertanyaan kita, hal-hal sensitif kayak gitu nggak usah ditanyain, mendingan. Itu sensitif banget, perempuan, ya Allah, tahu sendirilah perempuan. Mendingan lebih mendoakan kali ya, lebih cocoknya. Oh gimana? Oh baru nikah, mudah-mudahan segera dikaruniai momongan, itu lebih baik daripada bertanya udah punya momongan belum, terus ngejudge lagi. Emang mau nunda, emang ikut KB gitu ya, atau nggak pengen punya anak, waduh itu bahaya. Apalagi ngomong yang nggak bener gitu kan, si A tuh fisiknya kurus, kayaknya dia perempuan yang nggak subur. Iya. Ada kemarin tuh denger ada rumornya gitu. Biasanya kalau tubuhnya kecil tuh susah begini. Nah iya, itu bukan hak Anda. Apalagi Anda bukan dokter. Jangan ngomong yang ngadi-ngadi. Iya. Sebenarnya kan namanya, apalagi sebenarnya itu lebih ke tekanan psikologis perempuannya sih ya, ketimbang laki-laki. Nah itu untuk orang lain ya. Karena perempuan itu kan yang mengandung, yang punya rahim. Selalu aja perspektif orang kalau misalnya nggak hamil-hamil tuh di posisi ceweknya yang mandul. Padahal itu salah. Saya pernah nulis di website saya pilarteduh.com, dilihat ya, bahwa ternyata namanya kehamilan itu laki-laki dan perempuannya, bukan perempuannya aja gitu loh. Misalnya saat berhubungan suami istri ya, itu tidak di masa kesuburannya perempuan, atau laki-laki juga berpengaruh spermanya, apakah dia apakah lagi bagus atau enggak bagus. Itu kan dipengaruhi oleh makanan juga gitu kan. Banyak faktor lah ya. Makanan, minumannya dikonsumsi itu juga mempengaruhi. Dan kan istri kan enggak bisa kalau misalnya nggak dibuahi kan, tetap aja harus ada dari laki-lakinya gitu. Tapi kalau laki-lakinya makanannya sembarangan gitu kan, terus berhubungannya tidak di masa suburnya perempuan, tetap aja kan nggak jadi gitu secara ilmu medis kesehatan. Saya bukan orang medis sih, tapi saya baca-baca dan nulis di website tentang tips cara hamil cepat gitu. Dan untuk ini ya, para pasutri, para pasangan suami istri yang sedang menunggu momongan, aku juga punya cerita tersendiri. Karena aku awal-awal jalan pernikahan 4 bulan, aku akhirnya terobsesi ya, kan dengerin omongan-omongan yang datang, terus juga pikiran juga jalan terus, kenapa ya begini, kenapa, dan itu aku belum periksa. Akhirnya aku pribadi tuh walaupun belum cek ke dokter, akunya sendiri tuh terobsesi untuk cepat hamil. Ya. Kemarin itu sempet bang, waktu menstruasi itu ya. Jadi tuh aku biasanya aku nggak pernah telat tuh sampai 3 hari. Paling lama aku tuh telat tuh cuma sehari, besoknya tuh langsung mens. Nah ini akunya itu karena saking kepikiran pengen banget punya dede bayi, pengen cepet hamil gitu kan ya. Berdoa terus, pengen dong dapat. Akhirnya terjadi di perut aku ternyata di bagian rahim itu biasanya telur itu kan harusnya hancur ya kalau menstruasi. Ini aku ngerasa aku kayak bawa sesuatu
kayak bawa sesuatu menggumpal di area itu. Aku pikir aku bakal hamil kan ya. Akhirnya di hari ketiga aku tetap nggak menstruasi, tapi merasa membawa sesuatu di perut aku. Aku beranikan untuk tes pack yang pertama kali, dan di sana aku lemes ya di kamar mandi tuh karena tesnya masih negatif, tapi aku malah merasa ada sesuatu di perut aku. Jadi kan jatuhnya penyakit ya. Akhirnya aku hari itu juga setelah tes aku coba ikhlas. Ya udah deh, kalau memang kamu ini, kata aku tuh, belum jadi, darah yang menggumpal ini belum jadi, nggak apa-apa, keluar aja jadi darah menstruasi beneran. Besoknya langsung menstruasi. Itu karena apa? Karena pikiran aku terlalu stres lah. Iya. Nah setelah itu aku udah nggak pernah mikir-mikir lagi. Udahlah, mungkin memang bener ya, yang tahu time kita punya sesuatu atau tidak punya sesuatu itu kan Tuhan. Yang baik tahu baik enggaknya kan itu kayak kan Tuhan, titipan ya. Gitu loh, namanya buah hati anak itu kan titipan. Ya nggak, sebenarnya nggak cuman anak aja sih. Kalau kepantasan menerima sesuatu dari yang kuasa itu Tuhan yang tahu. Kita siap atau enggaknya Tuhan yang tahu. Jadi kita nggak usah memaksakan. Wah ya dapat. Kalau belum mungkin masih nunggu kayak gitu. Itu kan nih ada beberapa saran dari kedokteran tuh ya. Kalau misalnya mau pengen cepat hamil tuh salah satu caranya yang paling sederhana itu lihat menstruasi istri. Ini bagi yang teratur ya mesnya. Misalnya dia mesnya di tanggal 28 ya. Nah, belajar kayak gitu. Mesnya di tanggal 28 itu tinggal dikurangi 2 minggu. Masa kesuburannya maksudnya ya. Kalau misalnya 28 dikurangi 2 minggu kan 14 hari. Kurang aja 14, berarti berhubungan badannya itu boleh dari tanggal 11, 12, 13, 14. Yang pasti di tanggal 14-nya itu di masa suburnya boleh untuk berhubungan suami istri ya, supaya bisa hamil begitu. Kalau kata dokter tinggal itu, tapi bagi yang mesnya secara rutin teratur, maksudnya di tanggal 28 pasti head gitu. Tapi kalau yang istri-istri yang headnya itu tidak teratur, gak sih misalnya itu? Kadang tanggal 27, kadang 30, kadang 28, itu sulit. Aku nggak serandom itu, cuman aku paling telat sehari 2 hari. Nah itu masih bisa masih teratur. Tapi kalau misalnya acak banget gitu, ya selang 3 hari 5 hari gitu, itu nggak bisa pakai rumus itu, paling pakai cara lain gitu. Kalau cara lain kata dokter itu selang 2 atau 3 hari berhubungan badan selama sebulan atau seterusnya sampai dia hamil. Jadi 2-3 hari berhubungan suami istri, 23 hari berhubungan. Bagi yang mainnya tidak teratur. Kalau misalnya cara yang kedua ini tidak hamil juga, sebaiknya konsultasi ke dokter gitu. Barangkali ada hormon-hormon yang perlu dicek gitu ya. Makanannya mungkin perlu dijaga atau ditambah suplemen gitu kan. Misalnya ada orang bilang buah-buahan kan, buah-buah zuriat atau alpukat atau sebagainya ya. Tapi konsumsinya juga harus tanya ke dokter. Iya, aku ingat. Dosisnya seberapa makannya, jangan sampai kan karena semangat pengen hamil terus makan alpukat sekilo kan. Aku ingat, jadi tips aku juga nggak sadar ya ngelakuin ini. Jadi sebelum aku hamil itu aku dapat promil, aku beli asam fola dan obat-obatan kayak gitu, kayaknya kurang manjur di aku ya. Terus deket-deket aku mulai menginjak aku positif hamil tuh, aku sering banget konsumsi sayur, jadi masak sayur tuh sering. Padahal itu aku nggak program, jadi nggak tahu ya, waktu itu pengen aja makan sayur aja terus, pengennya sayur, nggak suka yang instan. Kayaknya setelah rutin makan sayur juga sih bang. Sayuran apa? Apa aja yang hijau-hijau. Oh yang hijau-hijau, antioksidan itu bagus sayuran. Dan kita tuh dapatnya Dede gitu ya, dinyatakan positif hamil tuh ketika usia
kehamilan pernikahan berapa bulan? Sekitar 9 bulanan sih. 9 bulanan. 9 bulanan baru ini dapet. Iya. Ya sebenarnya itu sih yang nggak tahu ya istri-istri yang lain atau istri saya aja. Kalau masalah begitu tuh sampai uring-uringan hampir setiap hari. Ya khawatir dia ndak subur lah, mandul lah, atau tekanan dari keluarga atau tekanan dari tetangga gitu. Kalau saya ndak tahu ya, saya laki-laki sih ndak merasakan. Ndak merasakan bawa dede. Ya. Jadi selo aja. Bukan tapi bawa dede, maksudnya tekanan pertanyaan-pertanyaan itu kan ndak ditujukan ke laki-laki gitu maksudnya, tapi ditujukannya ke perempuan sebagai istri. Jadi mungkin dia lebih kena psikisnya daripada saya gitu. Mungkin ke istri-istri yang lain juga begitu ya, nggak tahu juga. Ya mungkin teman-teman bisa komen di bawah cerita masa menunggu kehamilannya ya, bagi yang pengantin baru gitu. Boleh cerita, komen aja di bawah. Dan sekarang usia kehamilan aku tuh udah 7 bulan, minta doanya aja ya. Kalau ada nama yang bagus, kalau ada nama yang bagus di bawah komen. Jadi nggak apa-apa nih orang lain yang ngasih nama. Laki-laki kan referensi. Oh referensi. Laki-laki siapa, perempuan siapa, komen. Dan kita sampai sekarang belum tahu ya. jenis kelaminnya apa. Yang penting sehat, nggak kekurangan apapun ya Allah. Itu aja. Mungkin segitu dulu sharing hari ini. Kalian bisa juga berbagi sharing di kolom komentar. Iya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Semangat bagi yang menunggu kehamilan.